Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan seperti biasa ya, kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3, surat Al-Imran ayat 92 ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, enggak bahkan dapat kebajikan ya, enggak mungkin dapat kebajikan. Sampai kapan? Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi untuk mendapatkan kebajikan, menginfakkan harta yang kita cintai. Berat nggak? Berat. Nah, berat ya. Kalau orang-orang dulu tuh ada sampai kalau orang-orang yang dia mengerti ayat-ayat kayak gini. Kalau dulu tuh jasnya masih dipakai itu diminta orang dikasih. Orang dulu tuh dia pakai jas gitu, jasnya bagus tuh Pak, boleh saya minta gitu, dikasih sama dia. Pulangnya orang pakai jas gitu ya, istrinya tanya jasnya kemana, saya kasih orang katanya gitu. Tapi orang itu rata-rata dulunya kaya, sampai perahunya banyak, kapal-kapalnya banyak. Mungkin dia baca ayat ini kali ya, karena kebajikan itu akan dibalas oleh Allah kebajikan lagi ya. Allah akan membalas yang berlipat-lipat gitu, berlipat ganda dibalasnya. Dia tahu gitu kan. Kalau lan itu bahasa Arabnya itu, kalau bahasa arti sesungguhnya never. Apa never itu? Ya. Nggak mungkin gitu. Ya. Tidak akan. Ya, never itu lan. Tidak akan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Tapi bagaimana juga cara menginfakkannya ya? Jangan dibohong-bohongin juga sama orang. Infak dong, infak gitu kan? Jangan juga. Kan di surat Al-Baqarah Allah berfirman tuh ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ada orang bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana cara berinfak gitu ya. Infak yang lebih baik adalah kepada kedua orang tua gitu. Jadi jangan lagi mau dibohong-bohongin sama orang gitu ya. Kalau suruh berinfak, saya sudah gitu ya. Saya sudah berinfak kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Itu nomor pertama itu orang tua itu.
baru ya kan, wal aqrabin, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang minta gitu, Pak, mana zakatnya, infak sedekah, siapa kamu gitu kan, tanya dulu gitu ya. Infak itu kepada kedua orang tua gitu. Jadi kalau kita sudah menginfakkan harta yang kita cintai buat orang tua kita gitu, maka Allah akan balas, Allah ganti, Allah lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan, bukan cuma uang gitu ya. Kira-kira kita udah ngasih orang tua kita mobil nggak? Orang kitanya aja belum punya ya kan, kitanya aja belum punya. Ada orang ngasih mobil sama orang tuanya nggak dikasih. Ini nggak benar ini orang ini ya. Orang tua dulu. Harta kita adalah harta orang tua. Makanya kalau kita meninggal dunia, orang tua masih ada, dapat nggak dia warisannya? Dapat. Tapi Ustadz dapat nggak warisannya? Enggak. Gitu. Jadi kalau Ustadz minta infak, enggak lah Ustadz, ntar aja ya, Ustadz mau sisanya aja gitu kan. Kalau ada lebih, kalau nggak ada lebih, maaf ya Ustadz gitu. Gitu ya. Kalau ada lebih. Jadi kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta. Sebagian apa, secuil gitu. Secuil. Dulu Umar bin Khattab gitu, dia kalau ngelihat Abu Bakar menginfakkan hartanya kepada Rasulullah gitu, itu kan semuanya diinfakkan gitu kan. Jadi ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menginfakkan, dalam hatinya dia mau mengalahkan Abu Bakar gitu kan. Hartanya separuh harta. Maka ditanya sama Nabi, berapa sisamu untuk keluargamu? Sebanyak yang saya sedekahkan. Sebanyak yang saya sedekahkan kepada Rasulullah. Kemudian datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya mensedekahkan harta. Berapa banyak yang kau tinggalkan buat keluargamu? Jawab Abu Bakar apa? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka sejak saat itu Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak sanggup mengalahkan Abu Bakar dalam urusan sedekah. Tapi orang bersedekah nggak boleh begitu, punya syarat. Jangan dia sedekah dia banyak-banyak terus udah habis dia minta-minta sama orang, nggak benar. Orang sedekah itu orang yang qawi, orang yang kuat, yang dia bisa bekerja, dia bisa mendapat hasil gitu. Itu orang yang sedekah. Jangan ada syarat juga, jangan asal-asal aja gitu ya. Jadi kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai ya. Sebagian harta buat orang tuamu, kalau sebagian harta nggak rugi, betul nggak? Nggak rugi. Kalau punya mobil 2, orang tua kasih 1 gitu. Punya motor 2, orang tua kasih 1 gitu. Yang dicintai, yang bagus, jangan dipilih yang udah rusak, motor butut kasih orang tuanya ya kan, dia beli lagi gitu. Jangan gitu ya. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui. Kita lanjut di surat 57 ayat 7 itu ya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah. Ada perintah untuk beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau didengar nama Allah maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, dia bertambah imannya. Maka kita setiap pagi harus tambah imannya, harus kuat betul tambah imannya, karena setiap hari dibacakan ayat-ayat Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya lah, kepada Rabb mereka, Rabb kita, Tuhan kita yang maha mengatur, kita bertawakal. Jadi ada tawakal kita, ya sudah. Kalau Allah dan Rasulnya bilang bulan Ramadan bulan berkah, kita sudah bertawakal. Keberkahan itu ada dan dirasakan gitu ya. Buka puasanya nikmat betul ya. Gitu.
sahurnya nikmat gitu ya. Sahur kadang-kadang sama sop kambing ya kan. Sahur kadang-kadang sama cumi goreng ya kan. Apalagi tuh? Itu kan waduh nikmat betul ya. Jadi ada perintah dari Allah, aminu billahi wa rasul. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nggak cukup dia beriman kepada Allah, tapi dia harus juga beriman kepada Rasulnya. Melakukan sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Menebarkan sunnah gitu. Menjalankan sunnah gitu. Ini perintah. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Baru ada kalimat dan lagi, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Yaitu infakkanlah sebagian harta di jalan Allah. Udah sebagian belum harta kita diinfakkan? Ya belum ya kan. Orang nggak ada harta. Kalau ada ya kasih juga gitu ya kan. Tapi beratlah. Kalau gini nih, yang ringan itu kita sebenarnya ringan. Kalau sebagian, kalau 100.000 sebagiannya berapa sih? 50. Hah? 50. Separuh itu mah. Separuh. Sebagian. 25.000 sebagian kan? Sebagian juga gitu kan. Kalau kamu punya 100.000, kamu kasih di jalan Allah gitu, kasih kedua orang tuamu 25.000, berat nggak? Hah? Ringan ya? Ringan. Segitu ringan ya. Kalau kamu punya 1 miliar ngasih 250 juta atau setengah miliar, ringan nggak? Mikir ya. Gitu. Bagaimana itu kayak begitu ya? Nah kan kecil loh, masih banyak sisanya. Kemarin bilang gitu. Kalau 10 miliar ngasihnya 2,5 miliar atau 5 miliar, berat nggak? Berat gitu ya. Jadi mendingan jadi orang kayak begini aja ya. Iya ringan gitu ya. Gitu ringan. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dia akan memperoleh pahala yang besar. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su'i." Sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Tuhan dan mencegah mati su'ul khotimah. Jadi kalau orang bersedekah itu memadamkan amarah Allah gitu. Cuma sedekahnya jangan terpaksa, ya kan? Dipaksa ya kan sama ustadznya, sedekah dong her gitu kan. Motor sedekah mau motor sedekah motor mau Sedekahin tuh. jangan motor sekali buat kamu kerja gitu kan gitu. Dan sedekah itu sisa ya, sisa kebutuhan itu. Kebutuhanmu motornya cuma 1, jangan kau sedekahkan juga, nggak bener kamu, nanti kecewa. Kamu kecewanya bukan sama ustadz, nanti kecewa sama Allah lagi, repot ya kan gitu. Jadi sesungguhnya sedekah itu memadamkan amarah Allah. Sedekah itu semampu kita, sedekah itu ya ada sisa gitu ya gitu, sedekah. Dan mencegah mati su'ul khotimah. Orang yang sering bersedekah kayak kita pagi nih itu sedekah ya kan, setiap pagi ngisi celengan tuh ya. Padahal sedekahnya buat kita juga, bukan buat orang lain, betul nggak? Gitu. Nah, itu yang dibilangin sedekah itu mencegah Allah murka ya. Dan kalau Allah senang, nah, kita akhirnya mendapatkan ketika meninggal dunia husnul khatimah ya. Kita berharap itu dengan itu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatal muslimi tazidu fil umri wa tamna'u maitatas su'i wa yudhibullahu bihal kibra wal fakhra." Sesungguhnya sedekah seseorang muslim dapat menambah umur. Bukan umurnya dari 70 jadi 100 gitu. Yang dimaksud menambah umur adalah hidupnya
dibuat jalan Allah, itu tambah umurnya dengan ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ulama-ulama dengan menulis kitab-kitab, ya kan, kitabnya yang begitu berjilid-jilid, beratus-ratus jilid, umurnya cuma 60 tahun. Ya, kita yang umurnya sudah 40 lebih, bahkan 50 lebih, bukan berjilid-jilid, ya kan, selembar pun nggak ada tulisannya, ya kan, kecuali tulisan bon utang. Bukan tulisan kitab gitu ya. Jadi mencegah mati su'ul khotimah serta menghilangkan takabur dan bangga diri. Orang yang sedekah itu dia tidak takabur dan tidak berbangga diri. Makanya banyak-banyak bersedekah. Ini enggak, sedekah enggak, ya. Yang jelas minta sedekah, terus terima sedekah, sombong lagi. Aduh, itu yang repot itu ya. Udah enggak bersedekah, nerima sedekah, sombong lagi. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalfan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Setiap pagi ada dua malaikat yang turun setiap pagi nih. Jadi kayak gini nih setiap pagi. Kamu udah ngisi celengan belum? Celengannya nggak ada ya? Ya, celengannya tuh ya. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang menginfakkan hartanya setiap pagi." Gitu. Makanya setiap pagi kita penuhi itu celengan. Udah penuh belum celengan kita? Belum. Belum penuh-penuh ya. Gitu. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang menginfakkan hartanya. Dan salah satu yang lain berdoa, malaikat yang lainnya berdoa, yang satu berdoa agar mengganti orang yang berinfak. Yang satunya berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan untuk orang yang tidak mau menginfakkan hartanya." Makanya sekalipun 2.000 yang penting judulnya infak. Gitu. Ya syukur-syukur 5.000, tapi banyakkan 10.000 ya kayaknya. 2.000 udah mulai gak ada. Ya. Ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan pertama oleh malaikat, karena ada dua malaikat yang berdoa. Yang satu agar diganti ya, agar diganti ya. Ya, ganti untuk orang yang menginfakkan hartanya, dan yang satu lagi mendoakan kerusakan buat orang yang tidak berinfak. Dan kita termasuk orang yang menginfakkan hartanya setiap pagi, meskipun hanya 2.000 ya. Dan itu istiqomah, alhamdulillah ya. Sehingga kita berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan iman kita, iman Islam kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.